Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel YouTube Mbak Hoir. Video kali ini saya akan menampilkan bagaimana persyaratan pencalonan juga syarat calon pada Pilkada 2020 di Provinsi Lampung. Materi ini saya dapatkan dari Mas Ismanto, anggota KPU Provinsi Lampung. Selamat mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel YouTube Mbak Hoir ya. Pilkada serentak tahun 2020 tentu tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan baik bagi penyelenggara pemilihan, peserta pemilih maupun juga seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pemilihan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini tahapan pendaftaran ya. Pendaftaran ini akan dilakukan tanggal 4 sampai 6 September, 3 hari lagi ya. Masih di tahapan pendaftaran. Ini juga tahapan pendaftarannya. Nah, ini syarat pencalonan. Syarat pencalonan dengan syarat calon itu berbeda. Syarat pencalonan ini dibagi menjadi dua. Pertama dari partai politik atau gabungan partai politik, yang kedua dari unsur perseorangan. Untuk partai politik atau gabungan partai politik, ini syaratnya adalah memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi dewan atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah seluruh partai politik ya dalam pemilu terakhir kemarin 2019. Ini rumus menghitung syarat pencalonan ya. Nah, ini yang menjadi pedoman untuk menghitung tadi rumus pencalonan tadi ya. Ini jumlah perolehan suara atau kursi pada pemilu tahun 2019 di 8 kabupaten kota dari partai politik yang mengikuti pemilu di Lampung. Ini syarat pencalonan dari unsur perseorangan, tentu yang memenuhi syarat. Untuk di Lampung baru ada satu bakal pasangan calon, yaitu di Kota Metro. Satu bakal pasangan calon lagi masih mengajukan sengketa di Bawaslu Kota Bandar Lampung. Pendaftaran ini pengumuman dari 28 Agustus sampai 3 September. Pendaftaran itu kan tanggal 3 sampai 4. Tanggal 4 sampai dengan 6. Tanggal 45 itu paling akhir jam 16.00, tapi di hari ketiga di tanggal 6 September itu sampai dengan 24.00. Ini ya ketentuannya, partai politik atau gabungan partai politik itu hanya bisa mendaftarkan satu bakal pasangan calon. Kehadiran pengurus partai politik pada saat pendaftaran itu wajib ya. Kalau tidak dapat hadir, harus ada surat keterangan dari instansi yang berwenang. Itu calon perseorangan. Langkah KPU dalam menerima pendaftaran di masa pandemik. Nih, semuanya demi menjaga kesehatan kita semua.
ini masuk ke syarat calon. Nah, untuk TNI, ASN, kemudian kepala desa atau perangkat desa, anggota DPR, kemudian pejabat BUMN, BUMD itu harus mengundurkan diri. Juga bagi penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang mau daftar sebagai calon itu harus mundur sebelum pembentukan PPK dan PPS. Jadi sekarang udah nggak bisa lagi kalau mau nyalon. Nah, mungkin juga ada perpanjangan pendaftaran ya kalau hanya ada satu pasangan calon yang diterima pada saat pendaftaran. Penetapan pasangan calon, KPU Kabupaten Kota wajib menetapkan peserta yang benar-benar memenuhi syarat pencalonan maupun syarat calon. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, baik syarat pencalonan maupun syarat calon. Kemudian pemberlakuan pemilihan dengan satu pasangan calon tunggal ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota apabila telah melaksanakan 1 kali masa pembukaan kembali pendaftaran. Kabupaten Kota dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengumuman hasil penetapan pasangan calon. Nah, kemudian setelah ditetapkan ada pengundian nomor urut. Tetap memperhatikan protokol COVID-19. Nah, ini protokol khusus kegiatan di dalam ruangan baik dalam masa penerimaan pendaftaran, verifikasi maupun juga rapat pleno. Nah, penyerahan keputusan pemberhentian itu untuk anggota DPR, kemudian DPRD ya, DPR, DPRD, DPD, TNI Polri, PNS, Gubernur, Bupati, Wali Kota yang nyalon di daerah lain, penjabat Gubernur, Bupati, Wali Kota, pejabat atau pegawai BUMN, BUMD, kepala desa atau perangkat desa itu paling lama 9 November 2020 atau 30 hari sebelum hari pemungutan suara sudah harus disampaikan surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Kota. Kalau lebih dari tanggal 9 November maka dibatalkan.
penggantian pasangan calonnya. Paling lambatnya bisa diganti itu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Kita punya pengalaman dulu di Lampung Timur Pilkada 2015. Nah, petahana yang dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, kecuali dapat persetujuan dari menteri atau menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Sanksi pembatalan bagi peserta sebagai peserta pemilihan. Nih ya, penting ini diperhatikan. Nah, ini biasanya suka berpotensi terjadi pasangan calon melakukan kampanye di media cetak atau elektronik sebelum masa yang ditetapkan oleh KPU, karena kampanye di media cetak dan elektronik itu hanya 14 hari sebelum hari tenang. Nah, kalau itu terjadi, ada iklan yang dilakukan sebelum waktu itu, maka dia bisa dibatalkan. Terima kasih sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.